A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu ungkapan bela sungkawa dari salah seorang ustadz, yaitu yang kita kenal. Beliau ini sering menceritakan kisah-kisah kisah-kisah akhir zaman untuk mencocok logikan suatu fenomena akhir zaman dengan beberapa statement yang dia ungkapkan. Meskipun saya tidak sepaham dengan itu, saya kurang sepakat dengan ungkapan-ungkapan itu, namun di bagian ini ketika beliau mengucapkan bela sungkawa, ini malah menjadi tamparan keras terhadap Kiai Idrus Ramli yang dari kemarin bukan malah berbela sungkawa, tetapi malah menganalogikan wafatnya Ustadz Yazid Jawas dengan wafatnya Abu Jahal. Dan ini adalah sesuatu yang sangat memilukan kalau menurut saya. Miris, ya, miris. Kita pun ketika Buya Syakur kemarin meninggal, yang kita bahas adalah pernyataan-pernyataan dia yang mengatakan kalau Khadijah adalah orang kafir, ya. Masih Kristiani katanya, tidak mau dimadu katanya. Terus diusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga karena berzina katanya. Jadi itu yang kita lawan teman-teman. Dan banyak hal lagi penyesatan yang dilakukan oleh Buya Syakur dulu. Dan apa yang terjadi masih dilanjutkan. Pernyataan itu masih ada yang melanjutkan, yaitu murid-muridnya. Dan saya pribadi di sini tidak mau panjang lebar masalah hal itu. Karena memang kebanyakan dari orang-orang yang mengaku sufi fahamnya seperti itu. Dan di sini kita kembali lagi pada pembahasan. Beliau memberikan judul yang kurang lebih judulnya seperti ini. Berbeda itu boleh, tapi terpecah belah jangan. Saya garis bawahi lagi. Ada hadis yang sangat-sangat jelas dan sahih, yaitu Rasulullah SAW mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sudah terpecah. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan kalau Islam ini akan pecah. Yang selamat hanya satu. Jadi ke-72-nya di neraka. Hadis Nabi. Bukan kita memecah belah, tapi kita miliki pilihan. Kita mau memilih manhaj yang mana? Jalan yang mana? Begitu. Ataukah kita mau memilih manhaj ini dengan alasan apa? Karena manhaj ini menggunakan hadis-hadis sahih dan nas-nas dalam Al-Quran. Ataukah kita mau ikut ini yang mengamalkan hadis-hadis dari hadis yang dhaif ataupun maudhu? Ada pilihan. Atau kalau perlu kita ikut Syiah. Syiah ini yang menambah-nambah Al-Quran, merasa Al-Quran kurang, merasa hadis-hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman, terus Abu Hurairah, itu tidak sahih, tidak dapat diikuti, karena mereka kafir dan lain sebagainya. Ini bukti dari terpecahnya orang yang mengaku Islam. Ini bukti. Jadi kita memiliki pilihan, dan Islam pasti akan pecah. Karena Rasul sendiri yang sudah mengisyaratkan. Islam pecah jadi 73 golongan. 72-nya masuk neraka, yang satu selamat. Begitu kata Nabi. Karena kita harus menentukan mau ikut yang mana, mau masuk kepada aliran yang mana, dan tentunya kuat. Karena kata Habib Salim Al-Mukhdar, Islam itu kuat, dan untuk menjadikan dia benar-benar kuat harus dibangun dengan dalil-dalil yang kuat juga. Ya, begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia guru daripada umat Islam, khususnya yang punya pemahaman salafi, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Yazid Abdul Jawas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau, Allah sucikan dan Allah putihkan kitab amal ruh daripada umat Islam, khususnya yang punya pemahaman salafi, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Yazid Abdul Jawas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau, Allah sucikan dan Allah putihkan kitab amal beliau dari catatan-catatan hitam dan kegelapan. Semoga Allah muliakan tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kami tahu bahwa beliau adalah figur dan sosok guru besar, tetapi di waktu yang sama juga tokoh kontroversial bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Tapi bagaimanapun, hati ini tetap mengalami kehilangan dan berduka atas berpulangnya seorang alim seperti beliau. Saudara dan sahabat tercinta, memang kita berbeda, baik di segi pemahaman fikih, baik di segi pemahaman beberapa furu'iyah dan cabang lainnya. Akan tetapi persamaan kita jauh lebih banyak daripada perbedaan. Kita sama-sama muslim, kita insya Allah sama-sama ahlus sunnah wal jamaah dalam tanda kutip, ya. Tetapi kami sangat meyakini bahwa rukun iman kita masih sama. 6, rukun Islam kita juga sama. 5, syahadat kita juga sama. Pegangan kita Al-Quran dan Sunnah sama, dan kiblat kita adalah Ka'bah sama. Semuanya sama, ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja memegang salah satu di antara 4 mazhab,
dan mereka memegang mazhab alul hadis, ya. Ini pada hakikatnya juga kembali kepada muara yang sama. Namun di balik itu semua, yang harus kita hindari adalah sikap melecehkan, mengejek, menghina. Oh, syukurlah, alhamdulillah, dia pergi dia. Selamat kita daripada lisan pemecah belah umat. Oh, alhamdulillah dia sudah pergi. Akhirnya kita ditinggalkan oleh orang yang lisannya banyak melukai hati kita dan sebagainya. Jangan begitu, saudaraku. Orang munafik. Saya dulu juga sering terluka. Dengan pernyataan Ustadz Yazid Jawas. Setiap pernyataan beliau itu menyakitkan memang. Namun ketegasan beliau dan keistiqomahan beliau beserta fitnah-fitnahan dari oknum-oknum ini, akhirnya saya mencari tahu, benarkah seperti ini, benarkah begitu. Dan setelah saya mencari tahu, menemukan kebenaran, menemukan apa yang Ustadz Yazid Jawas sampaikan, bahwa beliau ini hanya ingin menguatkan akidah tauhid. Bagaimana kita bertauhid dengan cara yang kuat, kokoh, tidak mudah goyah, apalagi melakukan kesyirikan. Itu yang beliau dakwahkan. Karena kesyirikan ini tidak akan pernah pupus. Akan selalu ada orang-orang yang akan mengamalkan kesyirikan. Ada. Sampai detik ini masih banyak. Dan kesyirikan itu ada level-levelnya. Ada kesyirikan yang rendah dan sampai ada yang kuat. Dan Ustadz Yazid Jawas ingin mengokohkan kita dari segi tauhid. Karena tauhid adalah pondasi, akidah adalah pondasi dari segala amalia. Kalau pondasinya kuat, insya Allah bangunannya tidak akan mudah goyah. Begitu. Dakwah tauhid memang sangat menyakitkan, Bapak. Kalaulah Nabi Muhammad itu hanya mendakwahkan kebaikan atau fadilah dan lain sebagainya untuk rumah tangga, bermuamalah, berniaga, maka yakinlah Nabi Muhammad tidak akan diperangi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi ketika berbicara tauhid, pertumpahan darah, menyakitkan. Begitu. Lanjut. Meninggal, orang kafir yang jahat, zalim meninggal, barulah kita bersyukur seperti kata Nabi. Hadis mustarihun atau mustarahun anhu. Orang ini sudah istirahat dari penat dan lelahnya hidup dunia. Atau mustarahun anhu, atau orang lain istirahat dari kejahatannya. Maka apabila yang meninggal ini adalah non muslim yang tidak jaga kepada Islam, itu pun Nabi masih tidak memberikan rasa hormat. Seorang Yahudi diusung di atas dalam keranda dan Nabi melihat. Lalu Nabi berdiri memberikan rasa hormat. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, itu yang meninggal adalah orang Yahudi." Rasulullah berkata, "Makhluk Allah bukan, manusia bukan." Ya, dan dengan ini ditunjukkan akhlak yang mulia oleh Rasulullah. Orang Yahudi mati. Orang Yahudi manusia meninggal, dia makhluk Allah. Nabi masih tetap menunjukkan rasa hormat. Tentu saja, saudaraku, akhlak ini adalah untuk kita teladani, kita tiru. Tolong kita tahan lidah kita, tahanlah bibir kita, agar kita tidak menambah keruhnya suasana yang memang sudah keruh. Setidak-tidaknya kita cukup diam. Kalau memang kita kurang sepaham, kurang setuju, diamlah. Tetapi bagaimanapun juga, Al-Faqih Zulkifli Muhammad Ali menganggap beliau adalah tetap orang alim yang di dalam kepalanya ada ayat-ayat Allah, ada hadis-hadis Nabi SAW, yang kitab-kitabnya banyak memberikan pencerahan dan memberikan petunjuk. Walaupun ada pernyataan dan fatwa-fatwanya yang menurut pemahaman daripada kita aswaja yang ada di Indonesia menganggap itu pemahaman yang memecah belah dan berbeda, maka kami mengatakan perbedaan semacam ini memang selalu ada dan pasti selalu ada dan tidak akan bisa dihilangkan. Bagi kita, idfa'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Keburukan yang orang tunjukkan kepada kita, bila kita mengatakan dan bila kita menganggap itu adalah buruk, kita tidak mau tunjukkan hal yang buruk yang serupa, balas dengan kebaikan. Bila mereka tidak mengucapkan salam kepada kita, bagi kita karena dia muslim, assalamualaikum. Terserah terpulang kepada orang itu, mau dia jawab atau tidak. Maka bagi kita ini akhir zaman kok. Memang di akhir zaman kata Rasulullah SAW, salam hanya diberikan kepada orang yang dikenalnya saja. Bagi kita tidak. Salam akan diberikan kepada sesama umat muslim, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau apapun mazhabnya, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hanafi, mau Hambali, mau apapun saja pegangannya, rujukannya, mau riwayat, mau pegangannya para ahli hadis, dia tetap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sama-sama sepakati, yang sudah jelas-jelas dipastikan keluar dari Islam, seperti Syiah, ya, seperti aliran sesat di luar Islam lainnya, kita sepakat mengatakan mereka bukan muslim. Ya sudah, jelas. Tapi yang muslim, sesama muslim, apalagi notabene adalah ulama, tetap saja kita memberikan rasa duka dan diamlah, tutuplah mulut kita, jangan berbicara hal yang akan membuat kita rugi. Bagaimana kalau menurut Allah orang ini di sisi Allah memiliki posisi? Bagaimana kalau sekiranya begitu? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau punya dia mengalami satu dua ketergelinciran, satu dua kesalahan, Nabi mana? Para ulama-ulama dan para wali-wali mana yang tidak pernah tergelincir? Dan siapa yang tidak pernah bersalah? Kullu bani Adam khatta'una wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Asal dia masih anak cucu Adam, dia pasti akan tersalah, pasti akan tergelincir dan tersilap.
Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang tergelincir, tersalah, tersilap adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dan sahabatku, mudah-mudahan kita bisa agak lebih santun lagi ya antara sesama muslim Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi kami, ya bagi kita para aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, yang memiliki prinsip-prinsip akidah Asy'ariyah dan sebagainya, kita tetap sekali lagi memberikan rasa hormat, rasa cinta, rasa memuliakan dan saling mendoakan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Jadi itu adalah ungkapan dari beliau ya teman-teman. Saya senang dengan ungkapan seperti ini ya. Saya senang ya daripada ungkapan-ungkapan yang mengkafirkan seperti Kiai Idrus Ramli. Itu adalah ungkapan yang sungguh menyayat hati ya. Meskipun kemarin ketika kita membahas Buya Syakur, ketika beliau wafat, kita tidak pernah mengkafirkan beliau. Meskipun beliau mengkafirkan Khadijah, memfitnah Nabi Adam berzina dengan Hawa di surga sana. Padahal mereka suami istri. Beginilah teman-teman, beginilah fenomena di akhir zaman ini. Karena memang Islam pasti akan pecah, seperti yang diisyaratkan oleh Nabi. Dan kita tinggal milih mau ikut yang mana. Ya, semuanya di neraka, kecuali yang satu. Siapakah yang satu itu? Ya kita harus menimbangnya dengan Quran dan hadis. Mana nih manhaj yang sesuai dengan Quran, hadis yang sahih. Begitu teman-teman.